Hai, jangan terkejut melihat banyaknya sertifikat yang ada di thumbnail. Tapi terkejutlah karena dari sekian banyak sertifikat yang ada di thumbnail, hanya beberapa yang bisa dimasukkan untuk masuk fakultas kedokteran. Apa saja itu? Mari kita mulai. Sertifikat untuk masuk fakultas kedokteran. Oke, perkenalkan, namaku Ngakan Madira Mawintara, seorang mahasiswa kedokteran salah satu universitas swasta di Surabaya. Nah, sekarang aku akan menunjukkan sertifikat apa aja sih yang aku cantumkan sehingga aku bisa lolos fakultas kedokteran. Sebelum itu, aku akan ceritakan persiapan dan latar belakangku terlebih dahulu. Aku masuk fakultas kedokteran lewat jalur PMDK, atau kalau di negeri itu namanya SNMPTN. Jelas, kalian pasti sudah tahu hal itu. Selama SMA, aku tergolong sebagai siswa yang menjunjung tinggi kebebasan. Aku tidak begitu fokus di dalam bidang akademik dan aku tidak melakukan persiapan yang khusus untuk aku masuk fakultas kedokteran karena dulu semasa SMA cita-citaku adalah menjadi seorang pengusaha muda. Namun karena orang tuaku ingin punya anak dokter, jadi aku masuk fakultas kedokteran. Dulu itu aku coba-coba aja dengan nilai yang pas-pasan dan beberapa sertifikat aku coba cantumkan dan akhirnya lolos. Wadaw, rata-rata nilaiku selama SMA nggak begitu bagus sih karena aku ya jarang juga di kelas karena aku lebih sering bolos ataupun dispensasi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkanku di luar kelas kayak gitu loh. Nah, itu saja latar belakangku. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana sih sistem penerimaan lewat jalur PMDK ataupun ya aku sedikit menyinggung tentang SNMPTN ya. Oke, kalau PMDK itu sendiri atau SNMPTN di swasta itu menggunakan nilai rapot, rata-rata rapot yang bagus dan juga beberapa piagam sertifikat juara kayak gitu. Sertifikat prestasi lah. Kemudian yang membedakan PMDK dan SNMPTN ini sebenarnya gini. PMDK ini dilakukan lebih awal sedangkan SNMPTN itu lebih akhir kayak gitu. Jadi kalau aku nilai dari segi keketatan persaingannya gitu, menurutku ya harus aku akui negeri pasti lebih ketat dong karena lebih banyak yang mencari fakultas kedokteran negeri kayak gitu. Dan untuk masuk fakultas kedokteran swasta juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi ya mungkin pesaingnya tidak begitu banyak ya. Lalu untuk sertifikat atau piagam yang aku cantumkan terdahulu nggak begitu bagus-bagus amat karena aku nggak fokus dalam satu bidang gitu guys. Jadi selama SMA atau bahkan selama hidupku aku nggak pernah fokus ke dalam satu bidang untuk aku tekuni sehingga menjadi pro di sana. Misalnya kayak Jeremy Pauline dengan matematikanya. Jadi aku tuh lebih kayak mencoba-coba segalanya. Pokoknya semuanya aku coba gitu guys. Jadi ya nggak ada yang aku pro di salah satu bidang, tapi aku punya pengalaman di berbagai bidang kayak gitu. Dan inilah piagam-piagam yang aku cantumkan. Kalian bisa lihat di sini kayaknya kelihatan sih. Ini sebenarnya ada banyak sertifikat atau piagam, tapi yang aku cantumkan dari semua sertifikat atau piagam ini hanya 3 buah karena slotnya cuma 3. Setauku di PMDK cuma 3 dan di SNMPTN juga 3 juga. Jadi cantumkanlah piagam atau sertifikat terbaik yang kalian punya. Nah, mungkin ini yang terbaik yang aku punya, tapi mungkin bagi orang-orang yang pro di bidangnya ini bukan yang terbaik, kayak masih kurang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena ini yang aku pakai, ya ini yang aku tunjukkan. Oke, yang pertama aku mencantumkan ini sertifikat juara 2 jurnalis remaja pada acara gelar apresiasi relawan muda Garda Sebali UKM KSR PMI Unit Universitas Udayana kayak gitu. Jadi ini diselenggarakan oleh Universitas Udayana Bali dan ini tingkat lombanya itu sebali. Aku sebagai juara 2 jurnalis remaja Asia. Ini sertifikat yang aku cantumkan pertama. Lomba jurnalis remaja ini adalah lomba individual, jadi ini bukan tim, aku sendiri. Kemudian yang kedua, di sini ada piagam penghargaan diberikan kepada Rama Wintara sebagai juara 3 lomba karya tulis ilmiah kesehatan seksual dan reproduksi remaja tingkat SMA SMK Sebali. Jadi piagam ini adalah piagam tingkat provinsi dan ini bukan piagam individual. Waktu lomba karya tulis ilmiah itu aku ini satu tim bertiga. Jadi 3 orang satu tim dapat juara 3 kayak gitu. Oh iya, rata-rata itu lomba karya tulis ilmiah itu biasanya per tim antara 2 sampai 4 orang kayak gitu sih. Kemudian piagam terakhir yang aku cantumkan adalah ini. Piagam penghargaan diberikan kepada Ngakan Madira Mawintara sebagai juara 2 lomba karya tulis ilmiah nasional peran remaja anak sekolah dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang HIV AIDS dan adiksi kayak gitu. Dan ini adalah piagam penghargaan yang aku dapat terakhir kali waktu SMA seingatku ya. Waktu itu aku memberanikan diri untuk ikut lomba karya tulis ilmiah ini bukan per tim tapi per individu. Jadi aku itu ikut lomba ini individu cuma sendiri. Sedangkan peserta-peserta yang lain itu rata-rata 2 atau 3 orang dalam satu tim. Jadi ketika diumumkan untuk masuk final atau 10 besar gitu, aku buat PowerPoint dan aku presentasi di hadapan 3 dewan juri itu sendiri. Dan waktu itu aku ditanya dewan juri, "Loh, tim kamu mana?" Maaf dewan juri yang terhormat, saya satu tim sendiri." Wadaw. Lalu aku ingat dewan juri waktu itu berkata kayak gini, "Lah, terus pembimbing dari peserta ini yang mana?" Terus aku jawab lagi, "Maaf dewan juri yang terhormat, pembimbing saya tidak dapat menghadiri
sendiri acara ini. Padahal tim-tim lain itu udah 2-3 orang, terus satu sekolah ada yang 2 tim, terus ngajak pembina kayak gitu. Aku sendiri, bener-bener sendiri kesana cuy. Tapi ini kayaknya keberuntungan aja sih. Ya itulah 3 piagam yang aku cantumkan untuk mencari fakultas kedokteran swasta. Dan kebetulan aja aku diterima, diimbangi dengan nilai rapot yang baik-baik saja. Walaupun selama SMA itu aku sering banget bolos karena ikut kegiatan-kegiatan ini guys. Kegiatan-kegiatan ini kan latihannya perlu tuh. Kadang juga kalau persiapan lombanya udah selesai, aku masih mencuri-curi waktu untuk mengambil surat dispensasi agar bisa keluar kelas. Tapi untungnya nilaiku masih terjaga dan aku lolos di fakultas kedokteran kayak gitu. Kemudian itu kan untuk nyari fakultas kedokteran swasta ya. Mungkin di mata masyarakat kayak, oh swasta siapa aja bisa lolos kok swasta, biarpun nggak pakai prestasi kayak gitu. Tapi aku membuat perbandingan nih. Kalau misalnya itu di swasta, kalau kalian masih menganggap ini misalnya kayak, oh masih gampang lah, ya udah nggak apa-apa, itu pandangan kalian atau teman-teman. Sekarang aku membandingkan dengan orang yang diterima SNMPTN negeri. Ini aku punya satu adik kelas yang diterima di SNMPTN negeri. Kebetulan dia nih cewek, dari SMA emang udah sering juara umum gitu. Jadi dalam satu angkatan itu dia juara umum. Kemudian dia juga punya beberapa sertifikat tingkat provinsi dan ternyata dia lolos di salah satu fakultas kedokteran negeri di Bali kayak gitu guys. Oh iya, dia itu tidak punya sertifikat atau piagam tingkat nasional ataupun internasional, tapi mungkin karena nilainya bagus, didukung oleh sertifikat atau piagam prestasi, jadi dia lolos di SNMPTN kedokteran negeri kayak gitu. Jadi begitu teman-teman, perbandingan masuk fakultas kedokteran lewat jalur prestasi, nilai rapot dan piagam prestasi di negeri dan di swasta. Nah sekarang aku ingin berpendapat tentang kedua hal ini. Jadi aku sebenarnya nggak ngerti ya gimana sih sistem SNMPTN yang sebenarnya. Nah aku dengan beberapa piagam tadi sebenarnya nggak pede gitu loh untuk daftar SNMPTN atau jalur undangan di negeri. Karena apa? Karena ya perkiraanku orang-orang yang bakal lolos FK negeri itu orang-orang yang punya sertifikat atau piagam di tingkat yang lebih tinggi, internasional misalnya kayak gitu. Jadi aku kurang pede. Dan ternyata ada teman seangkatanku yang lolos SNMPTN negeri tanpa pernah untuk menjadi juara umum di sekolah, tanpa pernah ikut lomba apapun, dan dia lolos, Bung. Nah aku jadi bingung sebenarnya dia nih gimana sih sistemnya. Sistem jalur undangan nih apa sih yang dinilai? Apakah nilai rapot yang harus terus naik? Apakah nilai rapot tertinggi seangkatan? Apakah sekolahnya, reputasi sekolahnya, ataupun rekam jejak sekolahnya, ataupun piagam atau sertifikat berdasarkan tingkatannya, entah itu kabupaten, kota, provinsi, nasional, ataupun internasional kayak gitu. Ini sebenarnya membingungkan sih. Oke, berdasarkan apa yang aku sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang bisa lolos jalur undangan ini adalah kemungkinan pertama, nilai rapotnya bagus, entah itu naik terus ataupun emang tinggi rata-ratanya. 2, memiliki sertifikat atau piagam prestasi yang berhubungan dengan akademik untuk kedokteran berdasarkan tingkatnya, entah itu provinsi, nasional ataupun internasional. 3, orang yang memiliki dua-duanya, nilai rapot tinggi, bagus, dan juga memiliki piagam sertifikat prestasi yang tingkatnya baik. Dan 4, seperti contoh yang aku berikan terakhir tadi, orang yang tidak pernah juara umum di angkatan, orang yang tidak pernah ikut lomba, tidak memiliki piagam prestasi juga bisa tembus fakultas kedokteran negeri. Oke teman-teman, itulah perbandingannya. Untuk memiliki nilai rapot bagus tentu diperlukan usaha yang tidak main-main selama masa SMA agar nilai rapot terus bagus. Setiap ulangan harian, UTS, UAS harus bagus terus kan. Kedua, untuk orang yang memiliki piagam prestasi juga tidak mudah kan untuk mencapai, untuk bisa menjadi juara di salah satu lomba akademik ataupun non-akademik kayak gitu, untuk bisa dicantumkan nanti. Ketiga, tentu sangat-sangat tidak mudah untuk memiliki nilai rapot bagus dan memiliki piagam prestasi. Dan keempat, tentu tidak mudah dan tidak sembarang orang bisa masuk tanpa nilai rapot yang bagus, dilambangkan dari juara umum angkatan, dan tidak memiliki piagam atau sertifikat prestasi yang tinggi, tapi bisa lolos fakultas kedokteran negeri. Sumpah kalau gini aku nggak ngerti lagi dah sistemnya kayak gimana, apa sih yang dinilai sebenarnya kayak gitu. Jadi saranku, kalian boleh saja berjuang untuk tembus di jalur undangan ataupun fokus di jalur SBMPTN, tes mandiri atau tes tulis lainnya. Kemudian nih, pertanyaan yang paling sering muncul ketika aku live Instagram ataupun aku membuat konten di YouTube, itu pertanyaan kayak ini. Kak, kalau sertifikat peserta aja bisa nggak sih dicantumin? Kak, kalau sertifikat lomba yang olahraga gitu bisa nggak sih dicantumin? Kak, sertifikat yang bukan olimpiade pelajaran kayak gitu gimana kak? Bisa dicantumin nggak? Sebenarnya nggak ada patokan resmi sih untuk kita mencantumkan prestasi apa aja, bidang apa kayak gitu. Tapi rumor yang beredar setauku sejak aku dulu, piagam-piagam yang diperhitungkan itu adalah piagam yang akademik berkaitan dengan kedokteran ataupun lomba-lomba atau olimpiade matematika, kimia, fisika, biologi, dan sejenisnya. Tapi mengingat salah satu contohku yang tadi, aku jadi bingung sebenarnya yang dinilai apa sih. Kalau kita nggak punya prestasi piagam gitu, mungkin nggak sih jalur keberuntungan kayak gitu. Aku jadi bingung cuy, sumpah aku bingung, nggak tahu lagi deh. Saranku gini, kalau kalian tidak punya piagam juara atau sertifikat juara, kalian cuma sampai di finalis ataupun peserta, itu nggak apa-apa sih, cantumin aja sebagai pendukung. Intinya cantumkan piagam atau sertifikat yang paling tinggi yang kalian punya. Misalnya kalian punya yang tingkat provinsi, cantumin. Kalau kalian punya yang tingkat nasional, cantumkan. Kalau
Kalau kalian punya yang tingkat internasional, ya lebih bagus cantumkan, apalagi misalnya sesuai kayak misalnya karya tulis ilmiah, esai, jurnalis, olimpiade matematika, fisika, kimia, dan biologi dan lain sebagainya sejenis kayak gitu. Tapi kalau kalian punyanya bidang yang lain, gak apa-apa, cantumin aja. Itu bisa jadi pendukung kayak gitu. Sembari mengingat nggak ada sistem yang jelas yang menentukan siapa aja yang bisa pasti lolos kayak gitu. Jadi masih ada faktor keberuntungan di sana. Oke, kayaknya itu aja deh hal yang bisa aku sampaikan tentang sertifikat yang bisa dicantumkan untuk masuk fakultas kedokteran. Aku minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaianku atau bahasaku yang kurang enak. Oke, seperti luar biasa. Bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Teman-teman, sebenarnya yang aku sebutkan tadi cuma 3 yang di sini doang. Ini 3 doang. Sebenarnya pas SMA itu ini sertifikatku pas SMA, tapi tidak aku cantumkan tentang apa semuanya di sini pokoknya. Terus di sini ada pas kuliah, ini ada tentang pas SD, SMP, SMA yang gagal-gagal. Kemudian di sini pas apa nih ya? Ini pas SMP, semuanya ini SMP nih guys. Terus di sini ada pas kuliah kayaknya sertifikat kepanitiaan kuliah. Kalian mau aku review ini nggak? Sini yang kuliah gimana? Aku buat nggak reviewnya nih? Unboxing gitu ceritanya. Buat nggak? Komen di kolom komentar ya. Mantap. Oh ya guys, aku rekaman jam setengah 12 malam nih guys. Aku ditemani oleh temanku, Pak Guys. Habis ini kita kemana cuy? Ngedit. Oke, ke rumah Kia. Aku ditemenin Pak Guys cuy. Mantap.